Halo semuanya, apa kabarnya nih? Ibu harap kalian masih tetap sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara daring ini. Untuk kali ini, pembelajaran sosiologi kelas 12, kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Nah, langsung saja kita lihat apa saja sih yang menjadi faktor pendorong terjadi perubahan sosial. Ternyata ada 8 faktor yang menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Kemudian sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, adanya toleransi, sistem stratifikasi sosial terbuka, kemudian ketidakpuasan dari masyarakat yang heterogen, dan yang terakhir adalah orientasi ke masa depan. Nah, coba kita pahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor pendorong tersebut. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Jelas, adanya kontak dengan kebudayaan lain menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, masyarakat Indonesia menjalin kontak dengan masyarakat Eropa. Tentu antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Eropa ini mengalami yang namanya saling bertukar kebudayaan, sehingga mereka antar negara ini saling menyebarkan kebudayaannya masing-masing. Nah, proses tersebut menyebabkan masing-masing negara kemudian menerima serta terpengaruh dengan proses tersebut. Nah, contohnya, kalau kita ingat-ingat lagi, kita lihat kebiasaan dari masyarakat Indonesia pada masa yang lalu. Masyarakat Indonesia ini terbiasa berpakaian yang sopan, tertutup ketika mereka mengunjungi pantai. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat Eropa merupakan masyarakat yang terbiasa menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka, apalagi ketika mengunjungi pantai. Nah, jika kita lihat hari ini, maka kita akan menemukan bahwa masyarakat Indonesia pun hari ini banyak yang seperti masyarakat-masyarakat Eropa. Banyak dari mereka yang menggunakan pakaian terbuka dan kurang sopan ketika datang ke pantai. Nah, itu merupakan salah satu contoh di mana ketika adanya kontak antara masyarakat Indonesia dengan Eropa, maka terjadi pula saling mempengaruhi antara kebudayaan dari masing-masing negara. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang penting untuk terjadinya sebuah perubahan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan. Lewat pendidikan pula, masyarakat diajarkan tentang sikap dan juga keterampilan. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut mengubah pola pikir masyarakat, membuka pikiran masyarakat dalam menciptakan sebuah penemuan baru. Maka dari itu, semakin majunya pendidikan, maka akan semakin cepat terjadinya sebuah perubahan. Itu adalah faktor yang kedua. Yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini juga merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan. Jika karya seseorang dihargai, maka hal tersebut akan mendorong orang lain untuk menciptakan hasil karya yang lainnya. Contohnya, seperti yang kalian bisa lihat bahwa ini merupakan mobil hasil dari siswa SMK yang berada di Jawa Tengah. Nah, hasil karya mereka kemudian diapresiasi oleh masyarakat, bahkan oleh presiden, sehingga kemudian
Karya ini menjadi acuan, menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk dapat menghasilkan karya-karya yang lainnya, sehingga terciptalah sebuah perubahan-perubahan yang baru gitu. Yang keempat adalah toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi merupakan rasa saling menghargai, saling menghormati antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Nah, toleransi ini menciptakan kerukunan, sehingga dengan adanya toleransi kita dapat menghindari adanya konflik. Contohnya, nah dengan adanya toleransi ini kita lihat bahwa ketika bulan Ramadan para umat muslim menjalani ibadah puasa, kemudian merayakan hari raya Idul Fitri, umat yang beragama lain saling menghargai dengan tidak makan atau minum di depan umat muslim yang sedang berpuasa tersebut. Contoh lainnya, bentuk dari toleransi ketika umat Kristiani maupun Katolik sedang merayakan hari besarnya seperti hari raya Natal. Nah, umat-umat agama lain menghormati, menghargai dengan mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk toleransi sehingga terciptalah kerukunan. Dengan adanya kerukunan lewat toleransi yang dilakukan oleh masyarakat, menghindari adanya konflik sehingga mempercepat, mempermudah terjadinya perubahan sosial dapat terjadi di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah sistem stratifikasi sosial terbuka. Apa sih maksudnya? Sistem stratifikasi sosial terbuka adalah besarnya peluang bagi seseorang untuk meningkatkan status sosial mereka. Nah, contohnya aja langsung. Misalnya nih, seorang pemulung, ia ingin meningkatkan status sosialnya dengan cara terus berusaha, terus mencari uang, sehingga kemudian ia dapat mengalami kemajuan dalam pekerjaannya, dalam hidupnya, dari hasil usaha dan kerja kerasnya dengan memulung itu, dengan menjadi pemulung itu, sehingga ia dapat mengumpulkan uang untuk menjadi modal dan akhirnya ia dapat membuka sebuah usaha atau toko. Nah, dengan usahanya itu yang tadinya ia merupakan seorang pemulung, dengan hasil kerja kerasnya, dengan upayanya untuk dapat meningkatkan status sosialnya, maka ia akhirnya berhasil menjadi pengusaha dengan membuka toko atau warung. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari stratifikasi sosial terbuka di mana masyarakat dengan berusaha, dengan bekerja keras, mereka dapat dengan mudah merubah status sosialnya. Dengan perubahan tersebut menghasilkan adanya perubahan sosial. Yang keenam, ketidakpuasan terhadap berbagai bidang kehidupan. Nah, ini contohnya terjadi dalam dunia pertanian, di mana kita tahu bahwa pada masa yang lalu, para petani ini membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Namun, dengan membajak sawah menggunakan kerbau ini tentu akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga muncul ketidakpuasan dari para petani, sehingga memunculkan keinginan adanya penemuan baru untuk mempermudah hal tersebut, sehingga kemudian kita melihat lahirlah sebuah mesin yang membantu para petani dalam mengerjakan pekerjaannya supaya lebih efisien dan efektif dengan adanya traktor. Nah, dengan adanya traktor, para petani dapat membajak sawah dengan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Nah, itulah salah satu
contoh dari munculnya ketidakpuasan sehingga menyebabkan terjadinya penemuan dan terjadinya perubahan sosial. Yang ketujuh, masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen ini menciptakan perubahan sosial. Namun, masyarakat heterogen ini dapat menciptakan perubahan yang positif maupun negatif. Dalam hal positif, masyarakat heterogen dapat menciptakan integrasi sosial, kemudian pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Sedangkan dalam hal negatif, masyarakat heterogen ini dapat memunculkan konflik jika tidak ada toleransi di dalamnya. Masyarakat heterogen merupakan masyarakat yang berbeda-beda asalnya, berbeda-beda sukunya, adat istiadatnya, agamanya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah orientasi ke masa depan. Masa depan dengan masa sekarang tentu merupakan dua masa yang berbeda. Setiap orang mengharapkan perubahan yang lebih baik di masa depan, sehingga mereka melakukan usaha terbaiknya untuk dapat mencapai kesuksesan di berbagai aspek kehidupan. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor pula terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Contohnya, siswa-siswi atau para pelajar di SMA Citra Cemara. Mereka memiliki impian, cita-cita di masa depan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka mereka berupaya lebih keras, belajar dengan tekun, berusaha dengan giat, untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, itulah ke-8 faktor terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Yang terakhir, kita akan melihat selain adanya faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial sehingga perubahan tersebut dapat lebih cepat terjadi, ternyata ada pula faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Ada 5 faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain. Kedua, adanya pendidikan yang tertinggal. Kemudian ada adat kebiasaan. Keempat, hambatan ideologi. Dan yang kelima, masyarakat yang homogen. Satu lagi, sebenarnya ada 6. Nanti kita lihat apa faktor ke-6 atau faktor terakhir dari faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, biasanya ini terjadi pada masyarakat terpencil, masyarakat yang jauh dari masyarakat-masyarakat lainnya, masyarakat pedesaan pedalaman biasanya. Nah, masyarakat terpencil ini tentu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat-masyarakat luar atau masyarakat lainnya, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah pendidikan yang tertinggal. Ini juga merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial terjadi di masyarakat. Ini juga biasanya terjadi pada masyarakat yang terpencil, masyarakat yang tertinggal, masyarakat-masyarakat pedalaman yang sulit aksesnya. Nah, sehingga masyarakat-masyarakat tersebut kurang perhatian dari masyarakat, menyebabkan kurangnya pendidikan, kurangnya tenaga pendidik atau guru yang ada di sana, sehingga mereka mengalami ketertinggalan. Nah, contohnya adalah kita bisa lihat sendiri di masyarakat-masyarakat pedalaman. Contohnya pada masyarakat di Papua, mereka mengalami ketertinggalan dalam pendidikan karena kurangnya
fasilitas, kurangnya guru, kurangnya informasi, banyak mengalami hambatan dalam pendidikan, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka terhambat dalam menerima informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga mereka menjadi masyarakat yang tertinggal dalam perubahan. Yang ketiga adalah adat kebiasaan. Nah, terdapat pula masyarakat-masyarakat yang sulit diubah. Mereka terlalu memegang adat atau kebiasaan mereka. Contohnya misalnya dalam bidang pertanian lagi. Masyarakat pada masa yang lalu menggunakan alat tradisional untuk memanen padi, untuk memotong padi. Contohnya, yang gambar pertama itu ada ani-ani, kemudian menggunakan celurit untuk memotong padi-padi yang sudah siap dipanen. Nah, kita tahu bahwa untuk memudahkan proses tersebut muncul sebuah inovasi baru, mesin yang memudahkan para petani untuk dapat memotong padi-padi dengan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Namun, ada pula petani-petani yang tidak mau mengikuti perubahan dengan adanya penemuan baru itu karena merasa bahwa penemuan baru, bahwa mesin itu akan membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap pada cara yang lama gitu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, yang keempat adalah hambatan ideologis. Ini berbicara tentang pandangan hidup atau keyakinan di masyarakat. Contohnya, pada beberapa masyarakat yang masih memegang adat istiadat, ada beberapa masyarakat yang percaya bahwa ketika mereka akan membangun jalan, membangun sesuatu, mereka harus menjalani sebuah ritual terlebih dahulu untuk menjaga proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga terhindar dari adanya kecelakaan. Sehingga kemudian ketika pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, bisa itu jalan atau lain sebagainya, tanpa melalui proses ritual, masyarakat tersebut akan menolak pemerintah untuk melakukan atau membangun infrastruktur tersebut, sehingga hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan. Yang kelima adalah masyarakat yang homogen. Kalau tadi faktor pendorong merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai latar belakang. Faktor penghambat justru sebaliknya, datang dari masyarakat yang homogen. Masyarakat yang homogen, masyarakat yang sering berinteraksi, sering berkomunikasi, mereka yang tidak punya wawasan dan pengetahuan akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kemudian muncul yang namanya etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris itu merupakan rasa di mana mereka itu merupakan kelompok yang paling unggul, merupakan budaya yang paling baik di antara budaya-budaya yang lain. Kelompok mereka merupakan kelompok yang paling baik di antara kelompok-kelompok yang lain, yang paling hebat gitu. Nah, ini yang jadi hambatan terjadinya perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang tertutup. Masyarakat yang tertutup ini biasanya mereka takut untuk mengalami kegoyahan dalam kebudayaan. Mereka takut bahwa kebudayaan yang mereka miliki itu akan hilang atau akan pudar dengan adanya perubahan-perubahan di masyarakat, sehingga mereka menutup diri dari perubahan-perubahan tersebut. Contohnya,
Jika kita jalan-jalan nih ke kota Tasikmalaya, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Naga. Masyarakat di sana merupakan masyarakat yang tertutup akan adanya perubahan dan perkembangan, khususnya teknologi. Mereka tidak menerima perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat luar. Mereka masih memegang erat kebudayaan, kebiasaan yang sejak zaman dulu dilakukan atau dipegang oleh masyarakat di sana. Sehingga masyarakat di sana tidak menggunakan listrik, kemudian tidak menggunakan handphone, telepon, apalagi internet. Sehingga mereka sangat memegang teguh kebiasaan dan adat istiadat yang mereka miliki. Karena adanya muncul ketakutan bahwa dengan adanya perubahan yang masuk ke lingkungan mereka akan memudarkan atau bahkan menghilangkan kebudayaan yang sudah sejak lama mereka miliki. Nah, itu merupakan faktor pendorong serta faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Sudah dapat dipahamikah tentang materi tersebut? Jika ada yang masih kurang dipahami, silahkan hubungi langsung Ibu lewat Google Classroom maupun personal chat. Nah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian kerjakan tugasnya, mudah saja. Kalian cari tahu, bisa melalui internet atau buku cetak, cari dan jelaskan apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Kerjakan di dalam bentuk Word, kemudian kumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Kumpulkan dengan tepat waktu dan kerjakan dengan sebaik mungkin untuk mendapat nilai yang maksimal. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.